It's me again. JYP. Ih males deh. JYP. Gue lagi gak demen tuh sama tuh agensi. So berasa lu ngefans aja sama salah satu artis mereka. Lu kan cuma ngefans sama Yubin. Wonder Girls, gue ngefans Wonder Girls. Oh Wonder Girls. Oh Sunmi, lu gak suka Sunmi emang? Sunmi kan Wonder Girls gimana? Iya sih. Sedih Tapi kan deh. sempat keluar, terus masuk lagi, terus bubar. Wonder Girls saya disband. Ya masih aja. Kenapa? Ada apa sih dengan JYP? Kemarin heboh, enggak heboh sih, kayak heboh gak sih? Heboh lah ya kayaknya ya. Heboh. GOT7 memutuskan untuk keluar dari JYP semuanya bertujunya. Padahal di episode sebelumnya kita sempat ngebahas Hyukyung ya yang kayaknya emang santer terdengar kabar bahwa Hyukyung akan keluar dari JYP. Terus kemudian besokannya apa 2 hari setelah itu, wah semuanya akhirnya memilih untuk tidak memperpanjang kontrak. Tapi untuk yang GOT7 ini sebenarnya kebaca nggak sih? Karena kan selama beberapa bulan terakhir kan kayak isu yang beredar itu adalah JYP tidak treat GOT7 gitu kan, tidak please JYP treat your artist better gitu. Kayaknya sekarang semua fans itu nggak jauh-jauh dari hashtag treat your artist better deh kayaknya. Kenapa ya? Hampir tiap hari ada aja yang kayak gitu. Cuman yang JYP sama GOT7 ini seolah-olah jadi kayak kebaca gitu karena masing-masing membernya juga seolah-olah ini ya kayak nunjukin banget gitu, kayak ngasih tindakan-tindakan mereka, terus juga berita-berita yang sebelum mereka memutuskan keluar itu kayak foreshadowing their decision gitu loh. Jadinya tahulah ini mereka pasti akan keluar gitu ya nggak sih menurut lo? Kalau gue sih ngeliatnya gitu sih. Tapi gue bukannya dibilang bersyukur GOT7 keluar dari JYP ya, karena yang penting maksudnya mereka tetap mempertahankan nama GOT7-nya itu, walaupun memang pisah semuanya itu bener-bener agensinya tuh mencar-mencar semua, nggak ada yang berapa gak orang ada yang gimana gabung ya. Mereka tuh kan memutuskan untuk kalau memang mau lanjut kontrak ya semuanya harus bertuju, mending gak usah lanjut kontrak di JYP kalau ada satu yang nggak mau gitu. Jadi kayak soalnya kan kalau 2PM itu semua membernya hampir lanjut di JYP kecuali Taecyeon kan. Kayak Taecyeon doang tuh yang keluar gitu. Jadi sisanya masih di 2PM. Kalau GOT7 satu aja nggak ada, mereka nggak lebih milih nggak mau gitu. Dan gue melihatnya kayak gue merasa GOT7 adalah grup paling realistis sih, kayak ya guys kita keluar ya. Maksudnya mereka kalau mau mungkin untuk membuat fans idealnya kan kayak mempertahankan GOT7-nya itu kan bareng-bareng gitu. Ternyata mereka memutuskan untuk ya udah kita keluar, kontrak udah selesai. Ya selesai, ini bukan berarti selesai dalam artian mereka berhenti GOT7, tapi kayak kewajiban utamanya tuh udah selesai dulu. Kayak mereka mau hiatus dari peridolan pun ya itu suka-suka mereka. Dan menurut gue itu grup paling realistis dan kayak paling human gitu loh, kayak gak maksa harus bareng-bareng stay together tapi tetap masih sahabatan. Kan lu lihat sendiri sih Marknya bilang kalau sebenarnya GOT7 tuh forever, tapi ya memang kita pergi aja dulu masing-masing kayak orang lulus kuliah gitu gak sih, kayak persahabatan kuliah, atau enggak lo kerja kantoran ya resign ya udah selesai gitu. Dan seandainya memang mereka mau comeback pun gue rasa masih bisa dalam occasion tertentu, misalnya kayak anniversary atau enggak 20th anniversary. Memang membutuhkan waktu yang sangat lama, tapi itu udah keputusannya GOT7 sih. Jadi gue sangat salut dengan GOT7, kayak ya selesai bertuju itu. Maksudnya mereka menyelesaikan kontraknya dengan sangat baik, nggak ada masalah atau mesti ngajuin terminated kontrak lah. Kan biasanya Chinese member paling sering tuh ya terminated kontrak nih. Ron, gue nggak menyindir grup mana-mana nih ya. Alah, ujung-ujungnya lo nyindir gue kan? Enggak, gue nyindir Cube tuh. Hampir semua membernya yang Chinese itu pada ngajuin terminated. Maksudnya selesai dengan sangat baik. Gue salut banget sama GOT7 sih. Iya. Jadi kayak mereka juga udah, gue nggak tahu ya, ini cuman sepenglihatan gue doang sih, kayak mereka emang di luar GOT7 itu kayak pengen mengejar sesuatu yang berbeda aja kali ya, kayak semuanya mungkin ini waktunya untuk mengeksplor gitu. Iya, karena walaupun kayak tadi lo bilang sih, walaupun GOT7-nya tetap
tetap akan ada gitu, tapi perform bareng itu pasti akan sangat susah kalau udah beda-beda agensi kan. Kecuali memang agensinya mau pengertian banget, terus yang beneran kayak jadwalnya beneran dicari yang pasnya banget. Tapi itu pun kan juga sebenarnya nggak dalam waktu dekat. Maksud gue tuh kayak berasa banget kalau grup keluar dari agensi tapi mereka pengen tetap beraktivitas dalam grup, kayak misalkan bis jadi highlight, itu kan berasa banget ya, kayak emang kita bahkan yang di luar fandom pun kayak tetap terasa kalau mereka passionnya tuh emang lagi di situ gitu. Mereka emang pengen tetap beraktivitas sebagai grup dan terasa banget gitu. Sementara kalau GOT7 ini kayak ya oke, mereka masih tetap bertujuh sih, tapi entah dari pemberitaan, entah dari kayak nuansa atmosfer fandom, nggak fandom sih ya, mungkin mereka gitu yang mereka tampilin di sosmed dan segala macam tuh ngerasa kayaknya emang mereka tuh lagi memang dalam fase yang jeda gitu. Kalau kata lo kan masa tenggang ya. Masa tenggang tuh maksud gue kayak mereka emang pengen explore lebih di hal lain gitu, dan ya itu sih yang gue lihat dari GOT7. Tapi buat gue itu tidak selamanya hal yang buruk sih. Iya betul, makanya gue bilang itu grup yang satu realistis, yang nggak neko-neko ya. Maksudnya dia tetap mempertahankan GOT7, tapi ya kita juga nggak memaksakan kalau memang ada visi dan misi yang berbeda gitu. Maksudnya mereka kan benar-benar mencari tuh, kayak gue lihat si GOT7 tuh memang passion dan jalannya tuh beda-beda banget semua gitu loh. Kayak ini update setelah mereka keluar dari GOT7, kayak Jinyong katanya mau kontrak sama agensi aktor kan, yang BH Entertainment, bukan Big Hit. bukan Big Hit ya. BH bukan Big Hit ya. Terus kalau Yugyeom ke label hip hopnya AOMG, Yang J kalau Yang J tuh kayak namanya ke Sublime Artist Agency, yang ada Song Kang Ho, ada Ren sama Hani gitu. Kayaknya dia mau promo, entah dia, kalau Yang J gue ngeliatnya dia cocok sih jadi musikal gitu. Terus kalau J-Boom katanya sih banyak JB ya, kan J-Boom kan namanya J-Boom. J-Boom itu banyak panggilan dari label hip hop juga, tapi dia nggak di AOMG. Terus kayak terus kalau Jackson mah kayaknya akan aman sih dengan tim Tim Wangnya itu. Bahkan gue kalau boleh jujur, gue lebih suka lagunya Jackson daripada GOT7 recently ya, baru-baru ini. Kayak gue gak menyangka Jackson itu bisa solo, karena kalau menurut gue jujur aja kayak Jackson kalau menurut gue rap ya oke, tapi ya gak rap yang kalau menurut gue dibandingkan dengan hip hop Korea gitu, dia tuh masih ya lumayan, tapi kayak gak agresif banget juga. Jadi pas dia solo gue sempat gak terlalu antusias sih, tapi ternyata lagunya oke, bagus banget. yang 100 Ways deh, lo dengerin deh Ron. Udah tahu gue yang itu keren, itu MV-nya juga keren. Terus Bambam balik aja ke Thailand, acara-acara Indosiar versi Thailand tuh udahlah, pasti itu banyak duit tuh. Acara Indosiar anjir. Ya versi Thailand udah dia yang punya Thailand tuh, dia kayaknya dia punya punya pulau udah. Masalahnya kayaknya kalau Bam Bam pulang ke Thailand tuh pasti agensi mau buat menaungi gitu ya. Agensi mau buat menaungi, cuman kayak better dia bikin agensi sendiri aja enggak sih kalau kayak gitu. Maksud gue kayak secara dia Bam Bam gitu, kayaknya tanpa agensi pun masih bisa lah survive ya nggak sih? Kalau udah di Thailand kayaknya Bam Bam tuh pasti akan ada nama jalan yang didedikasikan buat dia sih, karena dia terkenal itu. Jalan Bam Bam. Nama kota Bam Bam atau apa pasti ada sih, Bam Bam. Bam Bam City. Iya. Tapi gue mungkin yang paling agak sedih Mark sih, dia bilang Mark tuh kan memutuskan untuk balik ke Amerika dan dia lebih pengen menghabiskan waktu bersama keluarganya. Kayak wah dia anaknya family, istilahnya apa sih, family oriented, dan kayak tipe-tipe yang nikah cepet nih si Mark nih. Soalnya belum ada kelihatan si Mark tuh mau ngapain, dia juga belum tahu, paling buka channel YouTube lah ya, paling standar. Kalau artis Korea mah
buka channel YouTube paling cepet. Ya inilah, semoga sukses dengan jalannya masing-masing ya GOT7. Gue padahal berharapnya JB itu gabung AOMG aja biar Pak J-Bomnya ada 2. Iya tuh, tapi gue bersyukur sih GOT7 gue sempat pernah nonton mereka sekali, yeay. Kayak Lo pernah nonton GOT7? Pernah, yang fan meeting dia yang zamannya Hard Carry. Aduh gue lupa, yang departure vlog yang di Kokas itu masih fan meet. Dapet tiket gratis dari Kaskus ya. Yes, sekarang waktu itu sponsornya Samsung kan, dapet. Oh itu kayak itu pertama kalinya gue ngeliput acara Korea, kayak gue seneng banget. Wah, iya. Gue jadi ingat time. waktu itu kita pernah Kaskus juga pernah dapet liputan Day6 kan. Emang pernah ya? Tapi gue nggak bisa datang waktu itu yang pas Day6. Kenapa Padahal bukan gue? itu dapet. Lo juga nggak mau karena lo waktu itu nggak tahu gara-gara apa gitu ya, lo nggak mau. Terus gue juga nggak bisa Day6. Padahal dapat foto bareng. Akhirnya gue kasih ke Vivi sama ke Ais. Emang iya ya? Iya, gue nggak waktu mungkin itu. nolak sih, kayak gue lagi liburan deh. Kenapa ya? Kayaknya lo lagi liburan sih kayaknya. Gue juga kayak masalahnya kan waktu itu gue masih nggak tahu J kan. Terus sekarang ketika gue inget lagi kayak sementara Vivi sama Ais udah nggak suka, udah biasa aja gitu loh, kayak nggak yang nge-hype lagi. Terus gue kayak ya gue baru sekarang nge-hype J kayak why gitu. Iya sih. Cuma GOT7 menurut gue masih tetap punya harapan buat bisa barengan sih ya. Karena Tim Wang juga menurut gue untuk menaungi mereka sebagai label tuh masih strong sih. Itu jalur paling aman menurut gue karena itu udah punyanya Jackson sendiri kan. Jadi segalanya tuh bisa diatur lah sama dia gitu loh kasarnya. Jadi sekarang tuh kalau menurut gue kayak jalan masing-masing dulu, tapi nanti someday mereka pengen rilis single atau apa, mereka punya Tim Wang gitu loh. Maksud gue kayak nggak perlu ribet-ribet nyari label yang mau menaungi mereka gitu ya nggak sih menurut lo? Tapi tapi JYP juga agak loose gitu loh, dalam artian nggak se-strict kayak MBK kan. Tiara keluar, Tiara nggak bisa bawain lagu-lagunya dia tuh, kayak dibatasin gitu, copyrightnya langsung MBK diambil kan itu. ya. MBK Tapi kan kalau emang brengsek. ya emang brengsek kan. Tapi kalau JYP tuh lebih istilahnya tuh kayak lebih loose, dalam artian kayak mereka boleh banget bawain GOT7 lagi, kayak nggak bakal ribet. Lo nggak boleh nih pakai nama GOT7 lagi atau nama panggungnya atau gitu. mungkin Lebih lepas lah gitu, lebih relax kalau JYP gitu. Atau mungkin kayak karena lagu-lagunya pun sebenarnya masing-masing member juga kontribusi kali ya. Jadi ya kan gue masih punya hak cipta dalam tanda kutip di situ gitu loh, kayak gue masih punya hak buat membawakan itu karena itu juga lagu hasil produksi gue misalnya. Mungkin itu juga yang bisa mempengaruhi kalau masih boleh nih bawain lagu ini gitu kali ya. Ya bisa jadi sih. Tapi ya memang orang fan Agassi kan juga senang juga GOT7 keluar yang katanya mistreatment gitu. Walaupun sejujurnya gue sebagai di luar fandom, gue juga bingung mistreatmentnya di mana, karena memang gue merasa kalau GOT7 tuh kalau promo misalnya di tahun-tahun terakhir ini kayak cuman misalnya di music show cuman seminggu atau enggak 2 minggu. Dan itu sebenarnya gue rasakan di Monsta X. Kayak grup itu kalau udah di tahun ketiga sama keempat, frekuen lo untuk promosinya kayak udah berkurang gitu loh. Itu kalau yang gue tangkap kan. Tapi tuh ada yang bilang kalau gue lupa deh. Jadi tuh terus ada yang nge-DM kan, aku baru selesai dengerin podcast Koreaan mau bahas JYP yang menyanyiakan artisnya. Karena gue kalau Jamie, terus Baekhyun, terus siapa lagi tuh satu penyanyi solonya, gue lupa yang namanya Jisoo ya. Itu memang disia-siakan sih. Tapi kalau GOT7 gue liat awal-awal mereka debut tuh promonya kencang banget, kayak Stray Kids aja yang sekarang gitu. Memang yang akhir-akhir ini gitu, gue bingung apakah sebenarnya itu fase nggak sih atau memang dia mistreatment. Karena ya ini kan pemikiran gue di luar fandom kan. Karena kalau Monsta X juga gue saat ini juga promosinya berkurang banget, dan gue nggak bilang itu mistreatment juga gitu. Jadi gue lanjutin baca DM, jadi dia ngasih insight lah apa yang ada terjadi di JYP gitu. Kenapa ya JYP mistreatment mereka, tapi mereka masih berani call out JYP. Mana sih?
aku sebagai orang yang ngikutin JYP setuju sih, karena sayang banget sama 50 dan terus Golden sekarang jadi soloist di agensinya J Park dan artis-artis lainnya. Ada yang ku heran sih kenapa ya JYP mistreatment mereka, tapi mereka masih call out JYP as artis gitu. Kayak waktu itu Jamie ke kantor JYP padahal dia udah out kan, dia juga call out di radio. Terus kayak J yang masih respect sama JYP kan karena dia hiatus gitu. Terus anak-anak 2PM masih sering bercandain JYP, apa ini ada pengaruhnya sama keputusan JYP yang buat beberapa divisi di bawahnya, divisi 1, 2, 3 dan Studio J. Soalnya aku lihat emang bagian GOT7 divisi 2 mistreatment, ITZY yang kontennya nggak banyak, Studio J yang totally sampai di call out J di Twitter, tapi tumpang banget kalau ngeliat divisi 1 yang megang Stray Kids dan divisi 3 girl group megang Twice. Dua divisi itu yang menurutku produktif dan jarang banget ada mistreatment selama ini, selain curhatan aku gitu. Terus gue tanya, terus ditambahin ya, gambaran aja buat yang bukan JYP stan, jadi treatment per divisi itu bedanya jauh banget. Aku ambil contoh aja, divisi 1 yang megang Stray Kids di tahun 2020 aku lihat semua member kebagian konten solo kayak Triraca, Changbin, Han Bangchan, masing-masing ngerilis mixtape yang dikompos sendiri, yang lainnya cover lagu-lagu senior yang bahkan nggak tahu udah berapa banyak member Stray Kids cover lagu. Terus ada variety show juga. Terus divisi 3 ada Twice yang bikin variety show yang kayak Time to Twice yang berepisode banyak. Tapi kalau aku lihat di divisi 2 anak-anak GOT7 yang notabene juga bikin mixtape itu nggak difasilitasi gitu kak. Mereka kayak upload ya di SoundCloud, yang mana itu nggak semua orang punya app itu. Konten-kontennya juga nggak banyak. Terus Studio J yang udah bener sampai di call out J, aku nggak tahu ya kenapa bisa beda-beda treatment gitu. Ya lebih herannya lagi kenapa setiap GOT7 self-producing mau dirilis gitu kayak dipersulit JYP. Walaupun aku stay, tapi ngeliat Stray Kids lancar banget rilis apapun yang self-producing. Segitu aja tuh kak tambahannya, terima kasih. Gimana orang menurut lo? Kayak lo melihat treatment itu kayak gimana? Gimana ya? Kayak gue seneng sih sebenarnya kenapa dengan caranya JYP yang ngebagi tim itu, dan awalnya gue kira semuanya baik-baik aja gitu loh, karena ketika gue kan pernah nonton kuliah umumnya JYP ya, yang waktu dia ngejelasin soal 2018 atau 2019 itu, pokoknya di kuliah umum itu dia ngejelasin tuh soal bagi-bagi tim itu, yang soal Twice, gimana akhirnya dia awalnya dicoba buat Twice dulu kalau nggak salah, terus akhirnya ternyata sukses, barulah dicoba buat grup yang lain juga gitu. Kalau pada akhirnya timnya jadi nggak jalan dan banyak mistreatment, JYP kayak nggak bertindak gitu tuh kayak agak cukup aneh juga sih maksud gue. Maksudnya ya tentu saja sih misalkan kayak nggak semuanya juga harus JYP harus turun tangan langsung sih. Tapi kalau gue ngelihat kayak membandingkan itu ya, dan gue setuju sih kayak di luar fandom juga tuh kayak gue ngerasa emang selama ini Stray Kids tuh kontennya jalan terus. Yeah. Terus yang soal J kemarin juga berasa kan, kayak maksudnya kalau sampai J ngomong aja tuh kayak sesuatu nggak beres nih pasti gitu. Cuman ya karena emang gue nggak terlalu into the problem banget, into the unknown kali. Maksudnya nggak terlalu menyelami masalahnya ini banget. Jadi kayak masih bertanya-tanya juga sih gue. Sebenarnya salahnya tuh di mana ya? Apakah emang karena ada salah satu dari kayak apa sih istilahnya kalau pemimpin timnya gitu, kalau di itu apakah emang dia yang nggak becus buat menjalankan tugasnya, ataukah emang atau apakah emang mereka memang kayak dari awal itu artisnya udah nggak srek nih sama si leadernya divisinya itu gitu. Gue mikirnya kalau gue persepsinya lain lagi, karena kayaknya segede-gedenya grup mungkin akan kelabakan juga lo ngehandle 2 grup yang besar sih, kayak itu resource-nya. Maksud gue segede-gedenya agensi kayak JYP or SM gitu. Bahkan SM EXO-nya jadi jarang tapi NCT-nya kencang banget kan. Kayak kalau menurut gue itu fase, gue nangkapnya ya fase, dan suatu saat Stray Kids akan promosinya akan
berkurang juga seandainya JYP ada debut grup baru. Gue mikirnya gitu sih. Terus gue bilang kan awal-awal GOT7, gue balas kan DM dia, kan awal-awal GOT7 gue rasa itu promonya kenceng banget. Day6 juga awal-awal kan, yang tiap bulan dia rilis lagu itu kan, inget gak sih lo ya, project tiap bulan kan. Awal-awal mereka kayak treatmentnya bagus gitu. Mungkin kesini karena makin banyak grup yang dihandle, kayak sebenarnya fansnya Twice tuh juga mempermasalahkan itu tuh, promosinya juga mulai berkurang gitu. Karena ya udah ada ITZY, gimana ini, maksudnya mereka tuh banyak banget yang harus diurus gitu. Gue nggak bilang memaklumi juga ya, tapi ya gue ngerti banget sih concernnya Agassi. Jadi ya udahlah, memang udah keputusan terbaik sih mereka keluar dari JYP. Cuman kalau menurut gue kalau kayak gitu jadi bener jadi nggak fair jadinya. Kalau misalkan kita mikirnya kayak ini fase atau apa, itu malah jadi nggak fair. Kalau gue sih malah justru ngelihatnya setelah lo ngomong tadi, memang agenda dari manajemen sih. Ya agendanya kalau menurut gue kayak udah apa ya, kayak udah waktunya ini kita lagi mau nge-push Stray Kids gitu. Jadi yang lain tuh kayak ya udah redam dulu gitu. Kayak kita misalkan, maksudnya kan walaupun timnya dibagi-bagi gitu ya, dan pasti punya ada budget-budget masing-masing gitu, yakin gue. Cuman pastinya kan pasti akan ada kayak kita butuh deh yang ini agak lebih, karena menurut gue udah menurut mereka mungkin udah waktunya nih, kayaknya emang Stray Kids dapat sesuatu yang gede nih, tapi kita butuh budget lebih. Akhirnya ada yang dipotong dari tim yang lain, mungkin yang kayak gitu kan pasti. Maksud kejadiannya gue, di semua perusahaan pun seandainya lo meluncurkan produk baru, lo pasti akan promonya dengan produk gede yang lain kan. Pasti lo budgetnya akan gede di produk yang baru itu, pasti. Dan itu agak dikesampingkan dulu lah, dalam artian ya, tapi masalahnya nih kalau produk idol kan manusia nih, bukan yang benda gitu loh yang gampang disampingkan. Jadi mungkin ada rasa-rasa humanisme yang kayaknya kalau lo dikesampingkan tuh kayak ini nggak fair gitu. Padahal sebenarnya kalau ngomongin as a produk, dikesampingkan itu udah ada di hampir di seluruh perusahaan sih. Kalau lo meluncurkan produk baru, itu yang akan selalu dipromosikan ya. Gitu sih. Atau mungkin juga pada akhirnya JYP jadi mainnya jadi nggak ini ya, jadi kayak nggak clean gitu. Maksud gue kayak ketika ada grup yang dikesampingkan, di sisi lain ketika mereka sedang tidak fokus, maksudnya ketika mereka nggak sedang di boost gitu, ketika mereka dikesampingkan itu nggak di maintain gitu loh. Ya gak sih? Kayak justru ketika misalkan kasarnya kayak gini, kita Stray Kids dulu ya, GOT7 istirahat dulu deh gitu. Nah ketika lo udah dibilang kayak gitu, mereka tidak memaintain waktu istirahat dalam tanda kutip itu menjadi sesuatu yang produktif juga, yang pada akhirnya bikin fans merasa bahwa kalaupun mereka lagi nggak dalam full budget, misalkan dari lagi 50% budget, mereka tetap bisa merasakan hype itu, bahwa kita masih bisa tetap lihat GOT7 gitu misalnya. Maksud gue masing-masing member kan juga punya project sendiri-sendiri kan, kayak Jinyoung dengan dramanya dia, terus juga Jackson dengan tim Wangnya dia gitu. Cuman mungkin tidak maksimal di situ kali ya. Gue juga nggak berani menilai atau ngejudge juga sih sebenarnya, karena karena kan kita orang luar, jadi lo nggak akan tahu apa rahasia dapur perusahaan sebenarnya, apa yang terjadi gitu. Tapi menurut gue GOT7 selesai mengakhiri kontrak dengan secara baik-baik, berarti ya sebenarnya hak dan kewajibannya itu sebenarnya udah masing-masing dijalanin oleh JYP dan GOT7. Intinya kan clear gitu, nggak ada yang nuntut. Yang penting benar sih kata lo tadi, yang penting nggak terminated yang kayak meninggalkan harus sidang terus kayak bayar denda apa segala macem gitu. Maksudnya ini keluarnya baik-baik, clear udah gitu. Iya. Maksudnya ini kan sih gue mereka juga selesainya juga kayak nggak ada utang gitu loh. Bahkan mereka juga ngasih tahu kalau mereka tidak memperpanjang kontrak kan, kayak masih ada beberapa hari lagi sebelum kontraknya habis kan. Tapi ya mungkin Agassi-nya merasa kok nggak ada lagu perpisahan ya gitu. Maksudnya karena kalau gue membandingkan dengan Sister ada lagu perpisahan, karena Sister mengakui disband, ngerti gak sih? Yuk kita bubar gitu, kasih lagu terakhir. Kalau GOT7 ini nggak bubar ya gitu. Makanya itu kayak menurut gue perbedaannya di situ. Jadi tapi sedih ya kalau misalkan kayak gitu, maksudnya jadi kayak
ya lagu terakhir yang dirilis aja gitu. Iya, lagu terakhir iya sih. Kayak FX gitu loh, kayak ya udah Four Walls aja udah. Udah gitu. ya. Kalau Sister tuh masih ada last stage di music show, masih ada lagu sedihnya gitu-gitu kan, masih ada lagu Goodbye Stage. Iya, lagu gitu Goodbye-nya gitu deh, karena official disband gitu sedih juga sih ya. Tapi abis GOT7 ini kan, GOT7 kan debut tahun 2014 kan. Kayak wah ini tuh udah mulai nih berita-berita selain GOT7 harusnya tahun ini tuh akan rame juga gitu. Kayak ada Mamamoo, ada Red Velvet, ada Winner. Kalau nama grup-grup besar ya. Terus tahun 2015 lo tau sendiri lah ada banyak banget grupnya, kayak pasti tuh ngomongin kontrak, masa tenggangnya tuh udah lagi masuk nih semuanya gitu. Makanya di episode kali ini masa tenggang. Musim kali masa tenggang. Iya, kayak semuanya tuh udah pasti kayaknya agensi udah mulai offering. Masa-masa kontemplasi ya. Ya, agensi udah mulai offering ini lanjut lagi dengan kayak terms and condition kayak gini, terus mungkin grupnya udah bisa bergaining sedikit, kayak gue maunya kayak gini-gini, itu pasti kan akan sangat ribet, apalagi kalau misalnya membernya mau perpanjang kontrak harus ada lawyernya dulu dong, dia harus didampingin lawyer gitu. Kayak wah ini udah pasti bakal, gue nggak bisa bilang ini seru ya, tapi ini pasti berita-berita yang akan menghiasi selama tahun 2021 ini gitu. Kalau menurut lo gimana nih, kayak yang lo suka aja di grup biasa aja karena lo yang ngikutin ya, kayak menurut lo siapa sih yang bakal keluar atau enggak? Kayaknya disband deh, kayaknya nggak lanjut deh. Disband jangan lah ya kalau disband ya. Nggak, kayaknya yang lanjut ini doang deh gitu. Yang lo perhatiin aja, grup yang lo perhatiin aja. Kalau menurut gue yang lanjut, kalau nggak lanjut di manajemen itu, dia diambil sama manajemen bapaknya. Siapa? Seventeen lah. Oh iya. Kalau nggak lanjut di playlist, dia lanjut di Big Hit ya? Sama aja. Sama aja. Berarti mereka ini dong ya. Kalau menurut gue akan stay di playlist sih. Mereka akan stay di playlist. Kalau gue sih melihat Seventeen itu sebenarnya udah settled banget ya. Maksud gue kayak kalaupun mereka keluar dan bikin label sendiri pun, wah Uji udah duitnya banyak banget dari awal, dia semua yang bikin lagu ya kan, kayak uang royalti kayaknya nggak akan habis tuh buat dibikin label baru. Maksud gue kayak bisa lah dia buat bikin sebuah grup, maksudnya membuat grup ini tetap hidup gitu. Cuman kalau gue lihat secara perjalanan mereka gitu, kayaknya sih dia akan Seventeen bakal stay sih di playlist. Lagi pula sekarang playlist sudah under Big Hit gitu kan, jadinya mungkin juga kayak tadi lo bilang offeringnya mungkin akan lebih menarik ya, akan lebih menarik lagi gitu. Walau kayak kemarin kan Seventeen udah bisa live di jam score dan segala macam gitu kan, berasa banget nggak sih efek Big Hitnya itu berasa banget nggak sih di situ gitu, kayak itu akan jadi sesuatu yang besar sih menurut gue, dan gue rasa kalau misalkan nanti kontrak mereka akan habis, Big Hit akan mempertahankan mereka sih, either itu di Big Hit atau di playlist gitu. Maksud gue kayak menurut gue sih mereka akan stay. Monsta X gimana tuh? Barengan tuh 2015. Iya, angkatan 2015 nih rame banget. G-Friend lah, siapa tuh, Oh My Girl, CLC, terus Icon juga gitu. Kalau jujur Monsta X, gue tipikal yang gue agak nggak bisa menebak sih. Gue berusaha untuk nggak bias nih ya, gue nggak bisa menebak dalam artian gue merasa kayaknya kalau tipikal kayak Minhyuk gitu bukan yang suka jadi idol yang lama-lama gitu. Anjir sotoy banget. Kayak tipikal anak family man gitu loh, yang gue merasanya kayak gue ada fase-fase gue pengen berhiatus dulu deh sebagai idol gitu. Minhyuk bukannya bandel anaknya? Minhyuk bandel apaan? Bandel suka bolos sekolah. Skomadol. Tapi di satu sisi gue berpikir mereka seandainya, gue sih berharapnya mereka lanjut as a group gitu, mau lanjut dia bikin label baru, oke, lanjut di Starship-nya juga nggak apa-apa. Tapi mengingat si Kihyun itu, sebenarnya itu mereka bertujuh sih. Tapi atas nama Kihyun beli saham KKOM, kayaknya mereka nggak akan jauh-jauh dari situ labelnya.
entah Starship bikinin kayak label SG atau gimana, atau ke Highline agensinya Wono gitu ya, maksudnya nggak jauh-jauh dari KKOM nggak jauh-jauh dari KKOM karena si Kihyun punya saham di situ kan, mereka beli. Beda sama BTS tuh kan sahamnya dikasih, kayak yang lu bilang apa, Raditya Dika bukunya udah nggak bisa bayar, udah nggak sanggup bayar royalti, akhirnya dikasih kasih udah saham saya kan, kasih saham aja gitu. Makanya itu yang bikin kalau menurut gue bikin Big Hit mengikat BTS sih dari itu sih. Tapi kayak in a good way juga lah, maksudnya dikasih saham gitu juga, siapa yang nggak senang dikasih saham. Nggak balik ke Monsta X ya, kayak itu karena Kikyun sebenarnya Monsta X sih bertuju sih waktu itu dibilangnya beli saham KKOM. Gue mikir, dan sebenarnya persenannya cukup gede sih yang gue lihat. Kayaknya mereka biasa Dita. Kayak, ini info yang berapa lo beli? Enggak, orang ini ada juta? Berita di Never, jadi yang beli tuh K-Will juga punya. Oh, oke. Rame-ramean gitu, tapi dibilangnya Kihyun tuh ramean bertuju gitu. Jadi gue mikir kayaknya mereka yang tadi gue bilang, mereka bisa jadi punya power lebih untuk menyelesaikan kontrak yang lebih benefit ke membernya daripada agensinya, kayak bisa ada power lebih lah gitu. Jadi gue melihat ada gue lebih melihat kemungkinan mereka lanjut di sekitar lingkungan Starship sih. Entah seandainya keluar ya, nggak jauh-jauh dari situ. Oke. Kalau G-Friend kayaknya nggak bakalan sih. Enggak sih. G-Friend. Kayak G-Friend tuh nggak, maksudnya kayak semua grup yang sekarang lagi under Big Hit kayaknya aman akan ya? Tetap, akan aman lah gitu. Maksudnya kayak Big Hit duitnya udah banyak banget. Justru mereka kan saking bingung mau buang duit kemana, akuisisi aja yuk gitu kan. Kayak beli aja yuk, apa yuk gitu kan. Jadinya kalau Big Hit kayaknya aman lah. Yang Big G-Friend gitu-gitu. Tapi lain ceritanya kalau ada yang udah jenuh jadi idol sih, tapi kayaknya enggak juga ya. Mungkin kalau kontrak personal beda cerita kali ya. Kalau perpanjang, maksud gue topik kita kan sekarang lagi grup mana yang akan stay di perusahaan mana gitu kan. Ya gak sih? Tapi kalau udah balik lagi ke personal tuh kayaknya udah beda lagi. Kayak misalkan si LC nih misalnya, Cube bisa aja mau mempertahankan si LC gitu, tapi Sorn belum tahu masih mau di Cube. Ya gak sih? Kayak atau mungkin member yang lain belum tentu juga nyaman dengan kayak ya selama ini kita juga di Cube nggak terlalu produktif kok, mungkin gitu kan, nggak tahu juga. Jadi gue rasa kayak pada akhirnya jadi kayak ini loh, grup-grup yang misalnya keluar beberapa member nggak lanjut kontrak, terus oke, kita akan tetap menjalankan grup ini dalam formasi 3 member, misalnya kayak B1A4 misalnya. Jadi bertiga kan. Maksud gue kayak ya manajemen bisa aja mempertahankan B1A4 brand itu dan mempertahankan beberapa membernya dengan bergaining yang mungkin kita nggak tahu obrolannya seperti apa, tapi ada juga member yang merasa bahwa oke, gue udah nggak bisa sih di manajemen ini gitu, dan gimana caranya gue bisa keluar dari sini tapi kita tetap bisa produksi bareng gimana gitu. Kalau nggak bisa ya udah berarti gue nggak bareng sama kalian dulu gitu, maksud gue. Jadi kayak si LC mungkin oke lah, Cube masih bisa mempertahankan si LC, tapi mungkin ada member yang merasa kayaknya gue udahan deh gitu. Misalnya di grup ini, di manajemen ini misalnya. Tapi kalau si LC kalau menurut gue nggak lanjut sih. Iya kan, kayak udah berasa nggak sih, kelihatan nggak sih kalau si LC, karena Cube kelihatan banget biasnya sekarang. Iya, J-Idol lebih J-Idol banget. Karena lagu-lagunya lebih bagus juga sih. Sebenarnya kalau ngomongin kualitas lagu, menurut gue 11-12 sih CLC sama G-Friend, CLC sama J-Idol kalau menurut gue ya. Jadi kayak ya, tapi karena J-Idol lebih profitable, pasti akan lebih sering dipromosikan lah. Kayak iya, pasti lah. Itu ya maksudnya bukan masalah itu mistreatment atau apa, itu mah realita aja ya. Kapitalis. Iya, sama kayak Fix kan juga gitu kan, pada akhirnya kayak Raffi udah nggak di Jellyfish, tapi Jellyfish kekeh Fix nggak bubar gitu ya, tapi Fix juga sekarang realitanya belum balik lagi kan, karena lagi ada yang wamil, ada yang beda manajemen, satu lagi bias gue keluar gitu kan. Kayak aduh gimana nih mau mempertahankan Fix as a brand juga agak susah juga gitu. Terus Fix punya subunit gitu, Leo Raffinya keluar oh iya dong gitu kan. Jadi kayak suka banget apa gitu, gue suka banget subunit itu. Iya sih, yang itu gue bilang jadi bingung juga kan. Iya sih. Kalau misalnya selain Monsta X, paling
ngomongin Arfi, gue mikir Arfi kayak SNSD gitu. Ada kalau yang Arfi keluar. gue rasa kalau Arfi gue rasa 1-2. kayak masih lah, dia akan masih dipertahankan lah. 3 tahun lah ya paling ya. Soalnya kan biasanya tuh udah 7 tahun kontraknya, biasanya kan kontrak kedua tuh nggak selama itu, paling kayak cuma 3 tahun gitu. Mungkin ya kali ya Arfi kayak oke perpanjang lagi, habis itu lepas gitu. Karena Ya, dia mungkin. masih gede sih, Arfi itu kayak psycho gede banget coy. Makanya nggak mungkin banget sih dilepas karena masih menjual banget lagu-lagunya itu. Ya, gue nggak tahu ya. Ini mungkin karena gue nggak terlalu, maksudnya gue suka Arfi tapi mungkin nggak terlalu yang menyelami banget update soal mereka gitu. Tapi kalau menurut lo, apakah selama 2 tahun terakhir ini Arfi mendapatkan mistreatment? Enggak kan, biasa aja ya? Biasa aja. Nggak cuman itu biasa aja, iya. yang kemarin yang comeback yang Red Velvet Festival, Reve Festival itu kan comeback 3 kali apa 4 kali tuh. Banyak banget, bagus-bagus lagi. Pas mereka ke Jakarta juga kayaknya fine aja. Fine aja, iya, happy aja ya, kayak nggak ada sesuatu Emang yang. dibilang mistreatment? Enggak, maksud gue kayak karena kita lagi ngomongin soal pembaruan kontrak dan segala macam kan, bisa jadi itu jadi pertimbangan buat Arfi juga gitu. Maksud gue kayak apakah selama 2 tahun terakhir ini mereka mengalami mistreatment atau enggak gitu. Maksud gue ketika kasus Irene pun SM gercep kan buat ngecover segala macam, nge-counter tuh kan gercep banget. Menurut gue itu sebuah bukti bahwa mereka ditreat dengan baik gitu loh, maksudnya kayak Joy juga masih dapat proyek drama, OST, Yeri dibikinin channel YouTube sendiri juga gitu kan, masih difasilitasi banget lah si Arfi, ya nggak sih? Iya, maksud gue sekarang fans K-pop terlalu menggampangkan istilah mistreatment sih, dalam artian as long as dikit-dikit mistreatment. Ya, as long as idol lo enggak mengajukan tuntutan, itu berarti masih di batas yang aman sih kalau menurut gue ya. Kayak oh gitu. Iya, itu kalau menurut gue kayak ya gak siapa nih bilang mistreatment ya, tapi mereka menyelesaikan kontraknya dengan sangat baik gitu. Ya jadi kalau misalnya Arfi EXO mistreatment gak EXO? Ya yang Chinese membernya kali mungkin klausal lagi. Mungkin kontraknya berbeda lah. Kalau Chinese kan pasti kan ada peraturan dari negara asalnya, makanya selalu banyak clash ya. Iya, selalu banyak clash di situ. Maksudnya aturan dari negara asalnya aja juga mungkin menyulitkan ya. Kita nggak tahu ya, emang gue orang hukum. kalau EXO yang tanpa Chinese member gimana menurut lo? Ya ada yang mengajukan termination kagak ada kan? Malah pada nambah semua itu 3 tahun tuh, pada mau. Oh, fansnya kan maunya EXO bikin manajemen sendiri. Ya, maksudnya mistreatmentnya ya nggak kayak TS Entertainment, ya ampun ya nggak itu usah itu sih nggak mistreatment, itu jahat. Itu baru jahat tuh. Itu jahat itu. TS Entertainmentnya kan mistreatmentnya kayak katanya Blackpink mistreatment gitu kayak. Blackpink mistreatment karena mereka jarang comeback. Itu aja mistreatment ya sebenarnya kalau menurut sebagian fans gitu. Kalau menurut gue justru Twice terlalu sering comeback itu mistreatment. Karena capek cuy, istirahat dulu kayak mereka gitu. Maksud gue kayak ya Allah, itu ya maksudnya kan masing-masing orang pasti punya standar mistreatmentnya sendiri-sendiri kan. Tapi benar kata lo sih, selama nggak ada gugatan, selama kayak mereka masih bisa musyawarah untuk mufakat, itu menurut gue masih oke lah gitu. Dan nggak semua, ini pendapat pribadi aja sih ya, nggak semua hal yang ditulis di sosmed yang abu-abu ya, in a gray area, yang enggak yang kayak J, yang bener-bener kayak gue nggak suka deh sama lo, nggak promoin gue. Nah kalau kayak gitu kita masih bisa bilang kalau oke, mungkin ada yang salah sama tim ini atau manajemen ini gitu. Tapi kalau updatean yang kayak masih dalam bentuk dugaan atau cocok logi gitu, nggak bisa sih disimpulkan sebagai sebuah mistreatment gitu loh. Kayak Baekhyun tuh kan nge-tweetnya gini gitu, nggak kayaknya ada masalah deh, kok Chanyeol nggak muncul ya. Iyalah, Chanyeolnya nggak muncul dulu, gimana dong, kan kemarin masih heboh. SM nggak ngelindungin Chanyeol ya, itu urusan pribadinya urusannya harus ya dilindungi, apa ini harus dilindungi, itu masalah pribadi.
Aduh, masalahnya kita juga udah bilang kalau mau pacaran hati-hati. Nah, ini udah dikasih pacaran malah tidak hati-hati ya kan. Jadi malah cuma kayak, ya gimana dong Canyol, kan kamu udah dikasih kesempatan gitu kan. Udah sih, apalagi ya? Ada lagi gak sih Ron grup yang banyak tahu yang grup di 2015 yang kayaknya emang perlu dipertanyakan, tapi beberapa juga agak-agak nunggu sih. Jadi kayak ya udahlah gitu. Kayak Loveless itu 2014 tuh. Loveless harusnya udah perpanjang kontrak. Oh iya, menurut gue selesai Loveless. Gue Loveless udahan. Apa ya, Loveless tuh menurut gue untuk mempertahankan mereka, mereka fandomnya besar di Korea, tapi apa ia seloyal itu juga? Gue bukan yang berarti gue mencemen-cemenkan Loveless ya, kayak apa ya, nggak gede juga tapi mereka juga nggak nunggu, tapi tengah-tengah tapi tanggung juga. Gue bingung sih. Loveless tuh masih menurut gue Loveless itu masih butuh momentum gitu. Iya. Dan Wulim tuh benar-benar harus jeli ngelihat momentum sih. Minimal secure kayak Oh My Girl aja. Ada momen kayak Oh My Girl. Gue ada melihat itu mereka akan lanjut sih. Masih kayak mau gedein lagi Loveless-nya. Kayak Oh My Girl juga takes time, butuh 5 tahun bisa di fase non-stop ini kayak. Oh My Girl lama banget. Itu. Bahkan mereka mau mulai terkenal setelah mereka mau perpanjang kontrak ini kan, kayak udah deket-deket juga kan, mereka masih di tahun-tahun yang sama juga, 2016 kalau nggak salah kan. 2015 Oh My Girl 2015 kan. Gue jadi itu kayak angkatannya Jifren ya. Maksud gue kayak deket-deket perpanjang kontrak juga kan, dan ya maksud gue momentum yang seperti itu yang pada akhirnya bikin manajemen pun jadi mempertimbangkan lagi gitu loh, kayak kalian sekarang terkenal nih gitu, oke kita perbaiki kontraknya gitu, kita perpanjang tapi ini terms yang baru yang mungkin bisa lebih menguntungkan gitu. Nah Loveless tuh menurut gue butuh yang kayak gitu. Tanggung apa ya, Obliviate juga ya udah nggak kan. Ya susah sih, kita berharap deh semoga comeback selanjutnya ada momentumnya. Ini gue agak nggak tahu kenapa ya, kebetulan gue baru tadi banget ini gue agak kepikiran sama Loveless. Jadi kan gue pulang kantor beli bensin gitu ya, terus tiba-tiba pas lagi di pom bensin kok gue kepikiran sama satu postingan gue di blog ketika dulu Loveless debut gitu. Terus kepikiran sama lagu debutnya mereka yang judulnya Candy Jelly Love. Good Night Like Yesterday. Dulu kan gue ngecengin banget lagu itu kan, kayak ya gini doang Loveless gitu kan. Terus sekarang kita ngomongin Loveless nih, gue jadi kayak anjir sayang banget nih kalau misalkan mereka harus keluar tapi mereka belum settle gitu banget ya. Gitu. Iya, kayak sedih sih gue sebagai orang yang ngikutin dari awal. Maksudnya walaupun nggak loyal juga sih gue ya, tapi cukup mengikuti lah gitu. Sama kayak gue ke GOT7 juga gue gitu, kayak aduh gue di awal tuh ngikutin banget GOT7 gitu. Cuman emang gue nggak loyal. Jadi ketika sekarang mereka udah keluar dari JYP, gue pribadi bersyukur tapi juga kehilangan. Bersyukur tapi juga kehilangan gitu, karena bersyukur karena menurut gue kayak sebagai orang di luar fandom gue nggak bisa berharap banyak sama kepentingan masing-masing member kan. Sebenarnya mereka juga pengen, gue tuh tipe yang lo silakan deh explore apapun dan berikan kami orang-orang yang di luar fandom ini terutama gitu ya sesuatu yang layak untuk bikin kita balik lagi gitu loh buat ngeliatin lo gitu. Kayak misalkan Jinyong, gue suka beberapa drama dia gue tonton kan, dan gue suka gitu. Dan Jackson juga solonya gue juga suka gitu. Jadi kayak at least mereka keluar dari GOT7 dalam tanda kutip gitu, keluar dari aktivitas GOT7 gitu, mereka tetap bisa kembali dengan sebuah karya yang bikin kita jadi balik lagi ke mereka gitu loh. Dan itu yang bikin gue jadi bersyukur sebenarnya mereka berhenti di JYP. Tapi kehilangan juga karena gimana pun walaupun gue nggak loyal sama GOT7 tetap ngikutin gitu loh. Kayak kemarin lagu mereka yang terbaru yang apa judulnya, Not by the Moon, itu gue suka. Terus walaupun gue nggak terlalu suka Niga Hamyeon, teman-teman gue kalau karaoke nya lagu itu akhirnya gue suka gitu kan. Kayak makanya gue kayak gitu, kayak wah gue nggak suka lagu ini tapi teman-teman gue karaoke nya lagu itu terus, jadi gue suka gitu. Dan gue paling suka tuh kayak yang Tak Joa tuh gue suka banget. Apa sih judul bahasa Inggrisnya? Like ya. Just Right. Mama ya itu gue suka banget. Mana di situ Jinyong
ter the best dari yang ter the best. Aduh, tapi kangen masa-masa Spacing Jin. Iya. Makanya GOT7 meninggalkan legacy yang oke sih, kayak lagu Just Iya, Like-nya betul, itu setuju gue. lucu banget tuh konsep sih. Ya itu lanjut ke obrolan kita yang ngebahas grup-grup lain yang lagi masa tenggang ini. Gue tanya, Mamamu gimana? Mamamu kan menurut gue, gue merasa Hwasa bisa aja keluar sih. Kenapa ya? Bukan dalam artian keluar karena gak suka Mamamu, tapi Mamamu juga dipromosikan dengan baik sih semua membernya ya. Tapi ada satu akun Twitter, gue nggak tahu apakah ada yang follow juga akun ini. Dia akun Saseng gitu, bukan akun Saseng sih sebenarnya. Jadi dia akun Twitter yang temenan sama Saseng gitu. Jadi dia kayak corong bicaranya Saseng gitu deh pokoknya intinya. Jadi dia akunnya emang dikunci, terus dia sering nge-tweet terus pakai bahasa Arab gitu nge-tweetnya. Jadi kalau misalkan lo mau tahu isinya apa, lo harus pakai Google Translate dulu buat mentranslate dari Arab ke Inggris gitu atau ke bahasa Indonesia. Dan di salah satu tweetnya dia pernah bilang kalau Mamamu itu sebenarnya emang udah mau habis nih kan kontraknya. Dan banyak banget manajemen yang pengen ngerekrut di mereka gitu. Jadi kalaupun mereka nggak di RBW, mereka akan istilahnya udah aman lah. Semua orang akan mau menggait Mamamu buat masuk ke manajemen mereka gitu. Cuman balik lagi ke statement lo tadi yang kayak lo bilang Hwasa pengen keluar, tapi setuju kalau semuanya dipromosikan dengan baik sih. Iya. Kalau gue lihat. Oke lah, kayak ada kemungkinan lanjut kontrak sih berempatnya ya. Tapi mungkin fokusnya sendiri-sendiri aja dulu, Mamamunya ntar kayak goals utamanya udah bukan grup lagi nih, tapi udah memang individunya. Oke. Dan individu pun juga udah kuat juga kan. Iya, udahlah bebas Masing-masing. gitu. Sebenarnya masalah lanjut atau enggak menurut gue ya itu kebebasan idol dan fakta yang terjadi maksudnya tergantung hasil angka dan keinginan dari membernya sih. Gue ngomongin hasil angka dalam artian kalau memang kalau nggak profitable ya pasti akan disband. Nggak disband, maksudnya ya tidak dipromosikan lagi gitu. Tidak dipromosikan lagi gitu. Halo FX, tidak profitable bukan Anda. Kan gue juga menanyakan pertanyaan yang sama di @kekorean_twt dan @kekorean_ig tentang mana-mana sih. Wah, banyak sekali nih IG nih, panjang-panjang pula. Makasih guys atas antusiasmenya setiap minggu. Iya, kayak kan kalau gue sama lo pengetahuannya kalau nggak Starship ya SM, udah gitu-gitu aja kan. Kita butuh insight-insight yang di luar dari yang kita suka. Gue dulu kali ya. Kalau gitu yang SM nggak usah dibacain berarti. Terserah lu, tapi kalau dia memberikan insight yang baru ya tidak apa-apa. Boleh, oke. Gue dulu ya. Ada yang dari sender di DM. Kalau Akmu kayaknya nggak bakal perpanjang kontrak lagi sama YG. Wih, gue nggak kepikiran. Setuju. Nggak kepikiran Akmu gue. Soalnya Chanyuk pernah bilang di acaranya Lee Hai kalau dia udah ngomong ke Lee Hai dari 2 tahun lalu buat tunggu bentar lagi sampai dia bikin agensi sendiri. Terus dia pengen Lee Hai masuk ke agensi dia. Winner mungkin perpanjang kontrak. Arfi, Mamamu, Oh My Girl tetap lanjut. Kalau Twice kayaknya bakal lanjut, tapi nggak semuanya deh. Chaeyoung kayaknya nggak bakal lanjut. Kalau Icon nih yang bahaya nih, bisa aja semua member Icon malah milih buat nggak lanjut kontrak sama YG. Bagus dong kalau Icon nggak lanjut kontrak sama YG, bukan bahaya. Ya biar ketemu sama Hanbin lagi. Karena kalau Icon ya, gue merasa, gue nggak bilang dalam artian jelek, tapi gue merasa Icon sejak tinggal Hanbin itu loyo banget sih. Kayak mereka tuh YG-nya juga nggak ada niatan ya kalau ditinggal member ya kita kejar mereka berenam ini untuk dengan promosi yang lebih baik. Iya, karena kalau gitu menurut gue Monsta X itu cepet move on-nya gitu loh pas jadi tinggal Wono kayak. Yakin Anda sudah move on? Bukan gue nya, maksudnya as a grupnya agensinya langsung gercep gitu. Kenceng ya promosinya langsung gercep gitu. Gimana kayak, caranya mereka bisa mengobati kehilangan itu gitu ya. Gitu kan. Tapi kalau Icon mana comeback terakhirnya masih ada Hanbinnya. Gue bukan berarti bilang harusnya diabaikan, tapi Hanbinnya kan selalu menempel di semua di semua promosinya Icon gitu loh. Apalagi mereka pakai lagunya dari bikinannya Hanbin kan. Bukan berarti gue bilang untuk menyingkirkan
legasinya Hanbin di Icon. Tapi kalau kayak gini kan jadi Iconnya as a group kayak ya itu gue bilang jadi loyo gitu. Jadi kalau menurut gue memang lebih bagusnya mereka keluar sih as a group, ya gabung lagi sama Hanbin. Kalau memang mereka merasa kayak sosok Hanbin di Icon tuh kayak dia core of the core banget gitu. Hanbin tuh core of the core, iya. Hanbin sama Bobby core of the core sih. Iya, ibarat Big Bang kagak ada GD, aneh gitu. Ya gak sih? Iya. Nah, kebayang gue. Makanya kalau menurut gue bukannya bahaya kalau misalnya Icon keluar dari YG, menurut gue malah bagus biar bisa gabung lagi sama Hanbin. Kenapa ada yang mikir bahaya keluar dari YG? Mungkin masalah nama kali ya, kayak Icon, takutnya YG susah kalau pakai nama Icon. Mungkin kan orang-orang kadang suka takut nggak bisa bawain lagi lagu-lagu lamanya Icon. Biasanya orang kan khawatirnya kayak gitu. Iya. Berarti kalau karena tadi kita berangkat dari Akmu ya. Kalau Akmu kan emang grupnya emang udah settled dan direkrut belakangan ya. Jadinya kayak keluar pun ya mereka udah punya fans juga sih. Gue setuju sih. Dan gue rasa kayak Akmu, gue setuju sih. Akmu keluar dari YG itu gue setuju banget karena sorry man, tapi disia-siainnya tuh parah gitu. Kayak mereka tuh sebenarnya sangat-sangat produktif tapi nunggu slot comeback tuh lama gitu. Kasian sebenarnya. Aneh sih kalau YG tuh ya mistreatment atau enggak, tapi kayaknya masalahnya kayak kalau kayak Akmu bukan tipikal yang suka mengajukan termination gitu, kayak di YG tuh kagak ada tuh yang kayak gitu. Separah-parah lebih nunggu aja ya, kayak ya udahlah kita juga kalau di kontrak juga nggak ada aktivitas juga gitu kan ya. Jadi nunggu aja deh sampai kontraknya habis gitu kali mikirnya ya. Maksudnya nggak ada yang separah itu gitu loh. Maksudnya kayak kenapa gue tidak dipromosikan, kayak pembagian profitnya nggak, maksudnya nggak ada yang kayak gitu, tapi mereka kayak lebih nunggu. Ya udahlah kita tunggu aja sampai habis daripada pusing kali ya bayar lawyer kali kan mahal. Iya mungkin mahal. Habis duit banyak. Kecuali Anda orang kaya raya. Kecuali Anda dari China itu. Karena kalau kebanyakan member China itu kan suka mengajukan gugatan karena mereka bisa balik ke China. Aman gitu loh. Beda kalau lo orang member Korea ya, lo kalau bisa mengajukan terminated, lo mungkin akan di blacklist ya. Gitu. Lo akan di blacklist semua agensi kali. Dengan powernya. Padahal lo bisa aja ke Indonesia dan jadi YouTuber terkenal pasti. Pada kagak tahu aja ya. Tinggal jadi YouTuber aja. Di Loron ada apa? Iya. Ada di DM. Gue ada yang panjang banget nih ya. Udah biasa. Di DM Instagram. Kan lo yang bacain. Kalau yang perpanjang ini mungkin Mamamoo sama Red Velvet. Mamamoo ini lagi ada di puncak banget nih, lagi pada naik banget. Jadi kalau disband bakal sayang banget. Kalau Red Velvet mereka mau mulai lagi setelah Wendy sembuh sama Irene yang udah berani muncul ke dunia entertainment lagi setelah kasus yang kemarin. Gfriend juga bakal perpanjang deh kayaknya. Mereka mau masuk ke style baru mereka sama Oh My Girl. Mereka juga lagi naik pas Nonstop sama Dolphin. Ya selagi mereka bisa jaga momentum kayak bakal tetap lanjut aja sih. Kalau yang membernya keluar atau bahkan disband itu menurutku Day6 kata dia. Banyak banget yang bilang gitu. Iya, ini bisa J-nya aja yang nggak perpanjang atau bahkan semua nggak perpanjang. Ya kita sama tahu aja ya apa yang terjadi sama mereka. Terus si LK kan juga udah terminated kontrak nih. Nah kalau LK aja udah berani, pasti nggak cuman dia kan korbannya. Kalau si LC ini paling nggak bakal yang barengan gitu keluarnya, tapi abis kayaknya bakal ada beberapa yang member yang call out sih. Sorn juga sekarang gaulnya sama anak-anak dive. Iya tuh dia udah sekarang gabung sama podcast. Yang kayaknya disband sih Lovelace. Mereka di Korea juga gak terlalu ternotis. Paling juga yang orang tahu Miju sama main vokal yang collab sama Hwasa di Queendom. Terus pas di Queendom mereka juga malah gak sukses yang dibayangkan. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong soal Day6 sama J, gue kemarin tuh nonton salah satu interviewnya J di channelnya Dave di YouTube. Dia tuh menurut gue sedang berusaha untuk ini loh, menampilkan image yang berbeda untuk idol gitu loh. Maksud gue kayak dia tidak mengesankan bahwa dia akan keluar atau dia udah nggak ada passion di situ atau gimana. Cuman dia bilang kayak, gue nggak tahu ya, maksud gue percaya J sih. Gue sedang ada di fase aliran sesatnya J nih sekarang gitu. Dia bilang kalau
Day6 itu akan selalu jadi nomor satu. Tapi kenapa dia mulai nge-Twitch, kenapa dia mulai nge-YouTube dan segala macam? Karena dia merasa bahwa dia perlu melakukan itu untuk mempromosikan Day6 lebih jauh gitu. Jadi yang bisa gue tangkap dari obrolan itu adalah bahwa JYP itu sebenarnya range mereka, cakupan mereka buat promo itu ya di situ-situ aja gitu. Justru dengan adanya J main Twitch, dia nge-YouTube, dia ke 88 Rising, itu justru jadi sebuah metode promo yang sebenarnya JYP itu bisa melakukan itu juga, tapi nggak pengen mereka lakukan. Jadi J itu kayak gue rasa menggunakan privilege dia sebagai artis gitu ya, dan sebagai orang yang bisa ngomong Inggris, bisa ngomong Korea, suka main game, bisa nge-YouTube, bisa kompos lagu, bisa kenal sama 88 Rising buat mempromosikan Day6 lebih jauh gitu loh. Dan gue suka sih sama visinya si J itu, karena pada akhirnya kalau misalkan J melakukan apa yang dia lakukan sekarang dan JYP tidak merasa bahwa itu menguntungkan untuk Day6, pasti nggak boleh sih sama JYP menurut gue ya. Iya, tapi ya. Karena JYP juga melihat bahwa iya juga ya, kenapa gue gak pernah kepikiran kayak gitu. JYP merasa bahwa apa yang dilakukan J ini penuh dengan hal positif buat Day6. Akhirnya dia dibolehin gitu. J bilang kayak, gue gak mau di Day6 dulu, gue pengen begini dulu. Oh iya, akhirnya boleh karena ya ternyata semuanya akan balik lagi ke Day6 gitu loh. Jadi unik kalau menurut gue apa yang dilakukan sama J ini, karena gak banyak manajemen tuh mau melakukan itu sebenarnya. Gitu sih kayak yang gue lihat itu, dan itu juga yang gue bikin gue merasa bahwa kayaknya Day6 bakalan lama sih di JYP gitu loh menurut gue. Walaupun mungkin memang mereka nggak pengen yang kayak Twice gitu, yang kayak oke, setahun comeback 7 kali misalnya untuk sekarang ini ya misalnya. Tapi nggak bisa gitu. Kalau lo mau kesehatan mental kita terjaga, lo harus biarkan kita mengeksplor lebih jauh apa yang ingin kita lakukan. Dan menurut gue JYP ke Day6 itu sangat-sangat wise sih dalam hal ini. Jadi ketika kemarin Day6 debutin subunit itu juga kayak, ya ini karena emang harusnya slotnya Day6 tapi ada member yang nggak bisa, ya udah kita bikin subunit aja gitu loh kalau gue ya. Dan gue kan orangnya bukan di dalam fandom, cuman ngelihat gitu yang gue lihat dari Day6 sih sebenarnya. Menarik. Ada lagi nggak? Gue ada Anin ini, dari biasa Anin love you. @Jianhe, dia bilang, aku sempat kepikiran Seventeen dan Day6. Seventeen mungkin akan perpanjang karena popularitas mereka lagi naik banget dan baru debut di TV US juga. Aku khawatir sama Day6 karena mereka belum ada schedule yang segrup lagi setelah dari unit. Semoga mereka comeback full tahun ini. Amin. Kita doakan ya, semoga Sungjin cepat sembuh. Day6 punya banyak lagu kok, kata J. Tenang. Di lo ada apa lagi? Di gue ada banyak nih. Gue bacain salah satu dari semuanya. Ada yang bilang untuk Red Velvet kemungkinan bakalan perpanjang kontrak semua sekali lagi. Mungkin untuk 3 tahun kayak SNSD, FX. Nah setelah itu mungkin akan jalan masing-masing. Soalnya aku merasa karir mereka sebagai grup masih panjang, jadi kayaknya bakal perpanjang. Lovelyz kemungkinan gak akan semuanya perpanjang, tapi gak tahu juga sih ya siapa yang perpanjang atau siapa yang gak perpanjang. Tapi jujur aku ada ketakutan disband. Mamamu juga kayaknya perpanjang semua, tapi ada yang bilang sayang kalau Hwasa perpanjang karena dia lagi di puncak sebagai Hwasa. Oke. Tapi menurutku ya itu terserah Hwasa. Ya iyalah, masa ya terserah Anda. Kalau dia emang mau aktivitas grup ya kenapa enggak. Twice belum ketebak sih karena mereka aktivitas grup mulu, tapi bisa jadi lanjut. Oh My Girl kayaknya nggak perpanjang juga karena mereka kan lagi naik banget tahun kemarin. Monsta X semoga bisa bikin agensi barengan ya, pokoknya mah di mana aja yang penting bisa bareng. Sayang soalnya ini lo ya Dit ya. Ini lo ya. Akmu pindah agensi, harus sih kalau bisa sekarang. Sayang mereka kalau masih di agensi yang sekarang. Winner Icon kayaknya perpanjang karena mereka masih ada Wamil juga. Tapi kalau aku pribadi ngarepnya keluar terus bikin barengan. Maafin. Labum, Hotshot, Sonamu, CLC, Uptension, disband kayaknya. Tegas ya guys.
Gfriend katanya udah nunggu. perpanjang. Seventeen juga katanya udah perpanjang. udah Tapi kalau perpanjang. Bloom juga kayaknya perpanjang. Day6 kemungkinan kalau nggak keluar semua, sebagian ada yang keluar. Kenapa ya? Kenapa guys? Day6 kenapa kalian curigation sama Day6? Padahal Day6 tuh menurut gue kayak fine-fine aja loh. Sekian tebak-tebakan saya. Terima kasih. Di gue juga panjang nih. Ke Korean Fest. Menurutku dari generasi 3 BTS sudah ngelewatin masa tegang lagi. Tenggang. Dia nulisnya masa tegang. Mereka di tahun 2017-2018. Aku gak nyangka mereka bilang hampir disband tahun itu karena udah gak sanggup secara mental. Tapi aku sebagai ARMY ngerasain sih di tahun-tahun itu fandom berasa diterpa angin ribut. Serangan ke Bangtannya juga makin kenceng. Ternyata Bangtan ngerasain hal yang sama bahkan lebih berat. Dari feelingku sih ngeliat mereka yang sekarang kayaknya Bangtan udah komitmen buat tetap bertahan bareng-bareng. Amin. Bahkan pada waktu anniversary Bangtan, harapan mereka itu pengen terus bareng-bareng sampai tua. Aku percaya mereka bisa saling terbuka dan menguatkan satu sama lain. Masalah kecil ngeganjel atau antar member aja mereka bicarain kadang rembukin bareng-bareng. Semoga makin kuat ya Bangtan. Dari agensi juga nggak ada masalah yang serius sejauh ini. Setiap member yang aku lihat dikasih kebebasan buat produce lagu. Apa-apanya difasilitasi meskipun wifi gedungnya burik. Wak. Seburik-buriknya wifi Korea mah tetap aja kenceng ya. Mana sih tadi terakhir burik? Mana sih? Bang Pidi juga udah bilang sekarang mah mereka udah bebas mau ngapain aja. Semoga kedepannya baik-baik aja. Makasih sebelumnya udah dibacain. Kalau menurut gue Bangtan akan forever sih. Forever and ever di big hit gitu kayak udah dikasih apa tuh saham dan menurut gue udah. Tapi gue waktu itu kaget juga sih katanya Bangtan itu mau disband karena gue dengar dari Ata kan dia kan ARMY nih admin kekoreaan kayak masa sih kan pada tahun segitu menurut gue Bangtan tuh gede banget. Oh ternyata masalah karena mereka udah nggak kuat secara mental gitu. Karena kalau menurut gue kalau udah lu di fase setenar itu kayak pasti akan ada masa-masa capek nggak sih. Tapi kalau menurut gue BTS kok nggak berhenti dalam artian kayak istirahat, bukan berarti istirahat gimana ya bubar. Lu ngerti gak sih istirahat hiatus gitu loh kayak wah kita udah kerja keras banget saatnya ini yuk liburan dulu, chill dulu gitu. Makanya kayak mungkin gue merasa pas seandainya Jin ini wamil kayaknya baru akan masuk ke fase itu sih kayak mereka nonstop banget gitu. Tapi kalau menurut gue kalau ada grup yang pengen bilang chill itu harus terbuka gitu loh. Iya. Maksudnya kayak sering kali itu terjadi sama grup mereka nggak pernah ngomong kalau mereka tuh pengen istirahat dulu gitu. Jadinya ketika mereka nggak ada promosi, ketika tiba-tiba mereka seolah-olah ngilang gitu aja. Mistritmon gitu. Iya. Nih kok nggak comeback. Padahal sebenarnya pengen chill aja. Tapi karena mereka nggak ngomong aja mereka pengen chill gitu. Tapi karena kalau misalkan mereka ngomong nih misalnya ya, kayak misalkan sekarang Chanyeol misalnya gitu ya. Kayak Chanyeol lagi nggak aktif nih gitu kan, selain kemarin sedang ada masalah juga, tapi kayak mungkin emang lagi fase liburan misalnya. Tapi kalau Chanyeol ngomong kayak bilang iya nih aku belakangan ini lagi pengen liburan, kayaknya besok aku pengen ke Yunani deh, dikejar dong sama Saseng ke Yunani ya nggak sih? Kayak nggak bakal bisa tenang juga hidup dia gitu. Jadi emang kayak gitu kasiannya ya? Idol yang udah terkenal itu, bahkan ketika mereka ingin punya waktu sendiri pun Gak bisa, mereka tuh masih ada orang-orang yang nggak bisa menghargai itu gitu, masih dikejar terus. Jadinya pada akhirnya kayak oke kita diem-diem aja, manajemen diem-diem aja, fans yang berisik mana nih artisnya nggak datang, mistreatment ini pasti gitu kan. Padahal sebenarnya emang artisnya aja pengen istirahat gitu loh maksud gue. Iya sih ya. Lanjut Ran di lo. Di gue ya. Yeah. Kalau Bangtan mah auto lanjut. Kata seseorang dari Instagram, ya kali Big Hit melepaskan harta yang paling berharga yang sedang jaya-jayanya. Iya. Apalagi mereka udah dikasih saham juga. Bisa jadi nanti Bangtan tuh kayak Suju bikin label sendiri tapi di bawah Big Hit. Lanjut lagi nih masih ada. Kayaknya Red Velvet bakalan semua perpanjang kontrak, tapi nggak dipungkiri juga kalau Joy bakalan out dan ke agensi aktris. Atau bisa jadi debut solo di bawah SM atau malah Wendy yang solo. Soalnya Aespa masih bayi banget. Nggak akan kuat kalau nanggung beban sebagai satu-satunya girl
girl group yang aktif dari SM. Ya nggak sih? Kalau buat GOT7 kayaknya aku malah seneng mereka keluar dari JYP. Mereka bisa lebih bebas berkarya ya walaupun bakal susah comeback OT7. Soalnya bakal beda-beda agensi kayak SNSD. Yes, betul. Setuju sih gue. Tapi kalau Red Velvet kayaknya emang tahun ini rencananya mereka akan rilis album solo dulu sih. Karena balik tadi ke yang tadi akun Saseng yang gue bilang itu, mereka dia bilang kalau anak RV itu udah rekaman masing-masing, udah punya mini album yang akan dirilis tahun ini gitu katanya. Jadi belum ada aktivitas grup sebenarnya. Gue rasa Arvi comeback yang nanti misalnya tahun ini akan menjadi salah satu pertimbangan sih, kayak gimana nih mau lanjut atau enggak gitu. Betul. Tunggu aja. Tapi kayaknya kalau gue pikir sih gue tuh nggak ada bad feeling sama Arvi gitu loh. Iya sama. Ya kan, kayak nggak kayak FX gitu loh ya nggak sih? Kalau FX kan kayak kentara banget nggak sih, kayak kalau lo lanjut lo aneh sih gitu kalau gue ngerasa kalau FX. Lo kalau lanjut lo aneh sih. Makanya ketika lo nggak lanjut kayak Luna pas keluar seneng banget kan, keluar dari SM kayak wah akhirnya gitu kan, happy banget gitu. Tapi kalau Arvi gue merasa kayak mereka masih adalah waktu untuk membayar semua yang belum terbayar gitu kepada fans ya, maksudnya bukan ke SM-nya. Gue bacain lagi ya. Ada reply dari susah banget ini username-nya, biarin. Malas gue bacain. Pokoknya namanya Jung lah. Bangtan jelas perpanjang kontrak sama Big Hit. Red Velvet itu kontraknya berakhir tahun ini gak sih? Kayak ada kemungkinan mereka stay di SM atau member pilih pisah. Day6 kemungkinan perpanjang kontrak tahun depan karena baru naik. Tapi bisa jadi J keluar dari JYP. Pasti pada bilangnya J ya. Iya. Twice jelas. Padahal dia fansnya J loh itu. Twice jelas bakal perpanjang kontrak kayaknya. Mereka masih bisa sustain hingga 2-3 tahun ke depan kalau dirawat sama JYP. Ya, tapi kalau Twice ya lidah mertua kali dirawat. Kalau Twice gue merasa ada yang keluar loh. Kayak Twice ada yang keluar. Iya. Entah siapa lah 1-2, tapi gue nggak bisa tahu siapa membernya ya. Gue merasa kayak ya keluarnya karena jenuh, ngerti gak sih? Kayak karena jenuh beraktivitas dengan Twice gitu. Iya, segrup, bukan berarti jenuh karena pertemanan ya. Tolong dibedakan itu. Bukan karena ada selek pertemanan gitu kayak. Kalau menurut gue ya itu Ron, kalau grup kayak udah segede BTS Twice tuh gue merasa lebih ke kayak lelah ya. Lelah tuh, capek kayak aduh, apalagi kalau misal girl group kan mereka kagak ada wamil nih, beristirahatnya dari mana gitu ya. Apalagi kalau yang segede Twice ya. Jadi kayak gue melihat kayak mungkin ada 1-2 member, tapi gue juga nggak tahu nih. Masalah Twice tuh fandomnya gede banget, pasti tipikal yang dipertahankan. Dan Twice itu menurut kalau gue sih ngelihatnya bahwa mereka setiap kali sedang ada masalah mereka tuh boleh gitu kayak izin gitu. Kayak misalkan yang sekarang kan Jungyeon gitu misalkan nggak ada gitu, boleh aja gitu kayak ya udah nggak apa-apa, lo kalau lagi nggak pengen promosi ya udah nggak apa-apa, yang lain promosi gitu. Katanya JYP mistreatment ya. Iya maksud gue tuh kayak gitu, masih ada baik-baiknya gitu ya, masih diperbolehkan gitu kayak, dan agak terlihat wajar juga sih Twice boleh kayak gitu, kayak mengingat mereka kalau comeback tuh selalu sering gitu kan. Wah bener kayak kata lo tadi, kayak ada fase mungkin mereka capek gitu, dan ketika mereka mau minta izin kayaknya gue nggak ikut promo ini deh dulu gitu. Dan kayak gue ngeliat JYP masih bolehin sih ini, tapi ini kan orang di luar fandom ya, gue nggak tahu juga apakah itu emang mistreatment atau enggak. Tapi ya menurut gue Twice masih lanjut sih. Ya bisa. Ayo baca, diem aja. Gue ya. Sorry ini panjang banget. Lo sengaja kan suruh gue baca Instagram karena Instagram tuh panjang-panjang. Gak tahu. Oke. Ini gue baca dari bawah karena dia ada 3 bubble. Gue baca dari bawah yang ngebahas EXO. Kalau EXO walaupun debut dari 2012 tapi mereka kayaknya punya kontrak 10 tahun kan ya. Kayaknya Dio yang bakal keluar buat jadi aktor. Bakal sedih sih kalau dia bakal nggak di EXO lagi, tapi paling enggak dia udah menyelesaikan kewajiban dia sama EXO dan bertahan sampai kontrak selesai. Yang pasti lanjut itu kelihatannya Baekhyun, anak emasnya SM. Ngelihat Baekhyun tuh kayak Taeyeon di SNSD, hehehe, mantan gitu. Sebelum gue lanjut lagi, gue pengen komen. Gue kayaknya pernah bahas ini di salah satu episode yang gue bilang gue kayaknya baper deh EXO nggak bakalan dikontrak. Beberapa episode yang lalu kan gue bilang gitu, dan yang jadi bahan pikiran gue sebenarnya Dio sih, karena
beberapa kali gue sama temen gue sempat ngobrol juga kayak ya deh kayaknya dia nggak bakal lanjut gitu. Terus member yang lain kira-kira menurut lo siapa yang udah nggak bakal lanjut gitu? Kayaknya sih Xiumin gitu kan, kayak Xiumin kayaknya udah nggak ada keinginan lagi deh kayaknya buat jadi idol gitu kan kata temen gue. Terus gue baper banget berada dalam percakapan itu gitu. Tapi sekarang gue kayak ya udahlah asal dia bahagia. Kayak bentar lagi dia mau keluar wamil kan kayak Iya. Oh my god, ini deg-degan sih sebenarnya gue kayak informasinya dia dia nih keluar wamil nih gimana nih, dia bakal lanjut nggak ya sama SM gitu. Kayak gue tuh takut banget karena katanya yang emang apa ya, kayak lampu hijau banget yang bakal lanjut itu kayak sama Baekhyun memang. Kayak sama Baekhyun. Nah yang lainnya tuh nggak tahu nih kayak gimana kelanjutannya gitu. Jadi ini saat-saat yang mendebarkan sebagai mantan EXO-L mantan ya sekarang. Terus oke, lanjut. Red Velvet kelihatannya akan lanjut semua sama SM soalnya selama ini pembagian jadwal individu mereka terbilang cukup adil. Kalau Seventeen kelihatannya bakal lanjut sih sama Pledis soalnya selama ini hubungan mereka baik-baik aja meskipun Dokyeom pernah nyebut Pledis jahat dalam tanda kutip waktu di V-Live. Dan Pledis pasti berusaha pertahankan Seventeen sebagai salah satu sumber penghasil uang mereka. Kalaupun keluar dari Pledis, pengennya mereka kayak Shinhwa yang bikin agensi sendiri. Cuman takutnya malah diboykot buat masuk TV. Secara Pledis sekarang udah jadi anak perusahaan Big Hit. Takut aja kalau kayak gitu. Tapi pengen banget lihat Seventeen bisa kayak Suju, masih di agensinya tapi punya label sendiri. Ya apapun yang terjadi pengen yang terbaik aja buat masing-masing member. Ya kalau Seventeen tuh agak banyak yang harus dipikirin ya karena membernya banyak gitu. Tapi gue salut sih Seventeen tuh member banyak tapi bertahan semua. Dan bondingnya tuh kenceng ya. Ya kan gue sempet curiga kan, ini ber-13 pasti geng-gengan lah, pastilah kayak circle ini. Tapi kayak they seems fine gitu, Iya. Mereka keren sih. Ya kalaupun mereka ngegeng, setidaknya kita nggak terlalu memperhatikan itu banget gitu ya. Iya betul. Atau nggak diliatin banget gitu. Kan mereka ada Chinese member ya, si Jun sama Diek aman-aman aja gitu loh, kayak nggak ada kayak nggak ada kayak CLC terus siapa tuh. Pokoknya di Cube tuh pada pada mengajukan termination semua. Di gue ya ada yang nge-DM tapi dia nulisnya di notes gitu terus di screenshot. Keren ya. TBH kayaknya grup sekarang potensi lanjut tuh lebih besar daripada gen sebelumnya. Bener banget sih karena grup sekarang tuh gue gak tahu secara fandom tuh kuat-kuat banget sih. Aku sih megang Twice, Red Velvet, of course bias Mamamoo, GFriend, Oh My Girl yang lanjut sih kayaknya. Soalnya JYP kan girl group banget gitu. SMC at least perpanjang kontrak 1 kali. Mamamoo sama RBW bagus banget handle mereka. Solo jalan, grup jalan. Oh My Girl kan lagi naik daun banget sekarang. Terus liat Bone udah kayak Ride or Die With You banget. Jadi potensi lanjut besar banget. Setuju. Ini kayaknya udah gue bacain. Lu bacain ya? Enggak, belum. Belum ya? Oh kayak tadi lu ada yang bacain kayak kurang lebih sama. Siapa nih? Ya kurang lebih sama sih. Tapi memang isinya. Lanjut gue ini ya. Yes. Ini panjang banget asli. Selamat ya. Gue ambil minum dulu ya. Halo Karon dan Kadita. Kan debutan 2014 itu setahu aku ada Winner, GOT7, Lovelyz, Red Velvet sama Mamamoo. Menurut aku kalau RV dah pasti sih mereka perpanjang kontrak. Secara mereka sekarang lagi bangkit kembali setelah insiden Wendy dan skandal Irene. Mereka kayaknya butuh waktu lagi untuk membangun image dan nama grup mereka. Dan tipikal grup SM yang selalu mempertahankan grup. Kalau Winner sih aku nggak yakin ya kak. Soalnya Mino kan udah kuat tuh di entertainment Korea. Dia udah banyak ngisi variety show, solo debut dan lain-lain. Jadi agak riskan aja. Dan mengingat rapper-rapper generasi 3 yang udah pada out agensi kayak Raffi, Zico gitu. Kalau member lain belum tahu juga. Kalau Mamamoo ini juga agak riskan dihwasanya karena dia 2 tahun ini lagi naik-naiknya kan. Jadi 50-50 mereka bisa bertahan as a group. Tapi di sisi lain RBW treatnya baik banget nih ke Mamamoo. Solar aja sampai jadi mentor untuk grup baru RBW dan dia kayaknya udah diberi kayak jabatan khusus gitu di RBW yang semoga aja mereka perpanjang kontrak ya. Selanjutnya Lovelyz. Kalau Lovelyz ini menurut aku masih lanjut sih.
Karena mereka masih butuh attention lebih dari industri K-pop dan masih butuh dukungan yang lebih untuk ngebangun grupnya lagi. Kalau GOT7 sih ya udah jelas mereka ngeputusin itu ya karena udah terpampang nyata gitu loh Karon dan Kadit. Untungnya branding GOT7 dan lagu-lagunya masih bisa dibawain mereka bertuju walaupun udah keluar agensi. Soalnya peraturan di Korea begitu kan tentang industri K-pop. Jadi ya terbaik aja buat GOT7, semoga karir solonya bisa sukses masing-masing. Terima kasih kekoreaan. Terima kasih. It's me Rizky 88. Yes. Mau bacain lagi gak? Udah 1 jam 15 menit nih Ron. Gue kali terakhir ya. Gimana menurut Dek Ronzi? Boleh. Ada yang nge-DM Winner mungkin perpanjang kontrak full member. Red Velvet juga sepertinya. Twice pun begitu aku rasa. Day6 juga bisa jadi perpanjang kontrak kalau dilihat dari sisi dalam fandom ya. Wak harapan aja ini sebenarnya. Seventeen deh. Ya? Banyak banget yang seuzur sama Day6. Seventeen dan Gfriend memungkinkan besar perpanjang kontrak as full team. Mamamu sih yang nggak bisa ditebak, bisa jadi kayak Sistar gitu, haha. Di band paling potek sih ya Sistar. Terpotek setelah 21 karena menurutku kayak masih belum tergantikan gitu mereka, hehe. Jadi curhat. Makasih Ron dan Dita, aku hampir selalu dengerin podcast kekoreaan tapi selalu jadi silent listener, baru kali ini kirim DM. Terima kasih sering-sering ya, walaupun mungkin nggak dibacain ya. Dia selalu suka males kalau agak panjang-panjang gitu. Jadi dia kasih ke gue. 140 karakter ya guys, biar gue gak ngos-ngosan. Capek. Ya, makasih banget yang udah ikut berpartisipasi seperti biasa di Korean Fest. Mohon maaf banget gak bisa kita bacain semua, terutama yang di IG tuh banyak banget sih Ron. Kayak wah. Banyak banget, bahkan sayang. Gue baca DM yang di luar dari topik yang kayak heartwarming banget gitu. Sebenarnya pengen gue bacain tapi karena itu di luar topik, minggu depan aja kali ya. Sumpah kayak gue bacanya kayak kayak terus sih siapa tuh yang suka rajin ngirim kita update tuh yang di DM. Kita harus mention tuh Dani. Iya kayak balas ini waduh runut banget, kayak ini harus gue bacain sih, kayak nggak enak banget tapi karena episode ini bahas spesifik tentang masa tenggang grup, jadi bacanya ntar aja ya. Masih ada minggu depan. Asli Dani tuh kayak punya banyak waktu banget buat ngetik di DM IG. Dani, aduh, jadi deh scriptwriter ke Koreaan aja gimana deh. Biar gue tuh boleh Bang Wes, tolong direkrut Bang Wes. Biar gue gak usah mikir bahas apa nih, yang mana gue nanya Ron bahas apa, lu balesnya lama banget WA gue, kesel gue. Ya udah beda kantor sih. Boleh juga tuh ya, kayaknya mungkin kalau misalkan kita buka magang ya. Magang buat buat scriptwriter ke Koreaan. Coba tanya Dita, tanya dong sama Bang Wes. Bang Wes boleh nggak gitu. Iya pokoknya terima kasih banget yang udah berpartisipasi di @kekorean_twt dan @kekorean_ig. Kalau ada mau cerita-cerita, sharing-sharing, silakan. Kalau ada yang mau disambat-sambat boleh. Curhat boleh dong ya. Ya aduh, kita tutup dengan biasalah. Kekoreaan FM. Udah 2021 masih belum bikin bumper. Bikin dong Wimbadi, tolong dibikin bumpernya. Gue dulu ya baca cairan ion tubuh. Kak Ron dan Ditu. Ini typo nih, dia manggil gue Ditu. Kak Ron dan Ditu, aku rekomen Treasure-nya yang My Treasure. Akhir ini aku seneng banget dengerin itu. Itu baru Treasure. Kan ya? Lagu yang baru. Baru kan ya? Baru 3 hari akhir-akhir ini tuh kesannya kayak udah lama gitu. Orang baru juga 3 hari yang lalu rilisnya. Treasure, My Treasure gitu. Lo suka gak nih yang ini? Belum denger. Allah, sibuk banget ya coy. Ih sibuk asli, gila. Ya Allah, pusing kepala gue. Gue sempat kontemplasi pengen dengerin One Team kemarin. Malas banget gue. Itu ya, salah satu grup yang gak akan perpanjang kontrak adalah One Team, tau gak? Karena orang-orang kayak lu yang dikasih tahu ada grup ini nggak pernah mau dengerin, nggak pernah mau support grup Nugu. Astagfirullah, ini nih orang-orang yang kayak gini yang suka memaksakan kehendak sama orang lain. Kesukaan itu tidak bisa dipaksakan, guys. Kalau emang ketertarikan tuh harus datang dari hati. Lanjut ya. Halo Kak Koreaan, boleh request ya, please. Bukan request, merekomendasikan. Biar grup aku makin banyak yang notice. Tanggal 8 kemarin,
Ace release remix Five Bozy apa Boys sih? Favorite Bozy? Boys tau gue. Apa Bozy ya? I don't know. Ntar lu baca dulu sambil gue ketik. Ya, Five Boys bukan Bozy. Five Boys. Five Boys feat Steve Aoki. Minta tolong di play ya, meskipun aslinya aku lebih suka yang original version, tapi nggak apa-apa biar dapat exposure dari pendengar ke Koreaan. Makasih, sehat-sehat selalu Rondandita. Exposure bahasamu kak. Dari @animation_BTS. Oke, kita akan putarkan dulu lagu itu. Lu lagi dengerin lagu apa nih Ron? Nggak ada kan? Baru denger lagunya Jidal yang baru. Oh, G-Idol. Jangan Jidal dong, lu nanti dimarahin. Iya, nanti dimarah ya. Yeah. G-Idol yang baru, yang judulnya Hua. Oh my god, I love that song. Mungkin lu gak suka sih Dit lagu itu. Iya, enggak. Kentang ya, tahu, kan? Kentang banget lagunya. Kalau menurut gue nggak kentang, tapi lebih ke kayak G-Idol tuh kayak pengen memulai 2021 dengan mengembalikan nuansa 2018 ke musik mereka gitu loh. Jadi kayak etnik gitu ya. Jadi kan sebelumnya kan mereka udah yang ini banget kan, explore banyak banget kan, tapi mungkin Cube tuh ngelihat kayak oke, kita balikin lagi ke ini tujuan yang sebenarnya aku mendebutkan kalian tuh seperti ini gitu. Dan terima kasih Cube untuk yang satu ini karena gue suka banget yang lagunya. Itu. Lu pasti suka lagu G-Idol yang Han kan? Iya, jadi kan emang kan banget. Itu berhubungan kan lagunya. Oh, berhubungan. Jadi kan emang berhubungan, itu berasa banget. Iya, jadi kayak gue baca-baca kan, akhirnya gue kepoin karena gue juga nulis, gue bikin review juga soal G-Idol kemarin, G-Idol gitu di portal gue. Jadi kayak memang si Soyeon itu pengen meneruskan konsep di Han itu di album yang I Burn ini gitu. Jadinya ada di album ini juga ada lagu judulnya Han juga, tapi translate-nya beda. Kalau yang sebelum kan Han itu Alone kan, kalau yang di sini Alone in Winter. Cuman kalau lo dengerin Alone in Winter itu dia slow banget lagunya, kayak wah enak banget melodi slow gitu, yang beneran kayak slow yang kayak lo nggak bakal suka sih, tapi bukan balad, cuman slow gitu ya. Dia dia masih berhubungan sama si Han yang si Han Christie, si Han yang sebelumnya di 2018 single yang Alone itu gitu, karena masih ada melodi-melodi yang sama. Nah, si Hua ini tuh jadi kayak kebalikannya dari lagu itu gitu loh. Jadi versi bukan kebalikannya sih, lebih kayak follow up gitu. Kalau yang kebalikannya justru sih yang Alone in Winter itu, kalau yang Hua ini follow up dari si Han itu. Dan kalau lo dengerin Han ini, lo akan merasa kayak ini tuh G-Idol yang gue kenal. Kalau gue ya, ini buat gue. Betul. Karena ini tuh G-Idol yang gue kenal gitu. Jadi kayak Han, Latata tuh berasa banget di lagu yang Hua ini gitu. Everyday, every night, Latata. Tapi kalau G-Idol, gue tau lo gak suka karena lagu ini chorusnya gak ada. Iya, apa ya, karena gue tuh udah Lion tuh udah gak tergantikan di hati gue. Parah, tuh iya, gue sayangnya suka Lion banget. tuh single kan. Lionnya single bukan yang resmi album gitu kan. Iya, jadinya kayak mereka gak terlalu lama promosiin juga gitu. Itu bagus banget loh. Itu gue paling itu suka. Bagus banget. Lion tuh udah, gue sampai sekarang sih belum tergantikan ya. Tapi gue masih excited sih nunggu G-Idol. Gue belum dengerin albumnya, kayaknya gue bakal suka. Kayaknya bagus-bagus. Kalau G-Idol menurut gue, Lion itu yang bikin gue malah ngelihat Han, ngelihat Latata gitu loh. Justru kalau G-Idol, karena kan awalnya kan gue pas kita awal-awal bikin ke Koreaan kan, gue nggak suka nontonin kan sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada yang lagi rame dibahas aja baru gue lihat gitu. Tapi kalau pas yang G-Idol tuh gara-gara Lion, gue dengerin Han, gue dengerin Latata gitu, sama akhirnya gue suka. Oh my god, ya kan, gue sering banget bilang sama lo, kayak gue suka banget lagu itu gitu. Dan di antara semua girl band yang gue dengerin, kayaknya yang paling gue bisa menikmati G-Idol itu adalah sebuah wow sih, radikal sekali gitu. Oh kayak, iya sih, karena sebenarnya bukan tipe lo ya. Bukan tipe gue banget, bukan tipe gue banget kan. Bahkan ketika lo rekomendasikan gue yang G-Idol sama KDA kan kayak oke, ini keren tapi ya udah gitu kan. Tapi setelah Lion gue jadi yang oh ternyata mereka bagus ya gitu. Gue sih suka ya album mereka yang I Trust itu, tapi memang gue yang Damdi itu kurang. Ya itu kurang sih. Ya gue. Terus makanya sama. Gue belum dengerin sih album yang terbarunya ini sih, kayaknya bagus-bagus ya. Bagus dit, serius. Tapi mungkin ada mungkin selain Hua ini lo akan suka sama B-side mereka. Menurut gue B-side mereka juga
masih punya vibe yang sama lah sama si title tracknya, cuman komplimen banget gitu loh title tracknya, jadi tidak outshine si title tracknya justru kalau buat gue ya. Cuman pasti gue akan suka sih. Akan gue dengerin deh. Kalau gue mah pasti akan merekomendasikan Nugu ya, karena kita harus support indie musician ya. One Team ya, ada gue nggak One Team? Nggak ada, kalau ada akan gue kasih tahu sih. Tiap minggu gue kasih tahu lu. Jadi ada penyanyi solo namanya Yoha. Judul lagunya AB Tipsy. Jadi Yoha itu trainee-nya YG, katanya tuh sempat mau masuk, pokoknya salah satu trainee-nya YG ya nggak sih? Iya kayak trainee YG. Iya I know Yoha. Tuh kan? I know. Dia karena kemarin gue sempat interview dia. Hah, serius? Iya, tapi kok interviewnya bisa? di yang lain, bukan di portal ini. Karena dia Universal, aduh gue lupa deh. Universal Korea ya, Universal Music Korea. Bisa interview dia. Kan tahu kan itu kemarin enak. Gue interview dia ya. Oh, kemarin. Enak sumpah. Kan judul lagunya tuh AB Tipsy, karena gue tipikal yang suka lagu retro ya. Ini tuh apa ya, mewakilkan hati gue banget dah. Ibaratnya kalau gue mau jadi penyanyi pop ya, gue akan debut dengan lagu ini. Bagus banget deh. Ya. Gue kemarin itu kan dia pertama kali rilis judulnya Island kan. Iya, Island tuh juga enak. Dengerin deh. Iya, gue dengerin yang Island, makanya gue tahu Yoha dan gue bilang gue suka sama ini. Akhirnya pas gue interview, pas gue mau lagi dalam proses membuat pertanyaan untuk interview itu, gue dengerin Island gitu. Iya. Terus gue suka. Dengerin ya guys, Yoha AB Tipsy, yang Islandnya juga enak. Tipsy. Kayak, jangan lupa baca interview aku sama Yoha di creativedisk.com guys. Nggak kasih tahu gue lu ya. Kan gue pikir lu gak akan tertarik. Gue kan nitip pertanyaan. Ya besok kalau ada wawancara. Kemarin gue wawancara Jidel jujur. Cerita dong kalau wawancara Jidel biar kita tuh nanti bisa buat hasil wawancaranya akan ku cerita. Nanti hasil wawancaranya akan ku cerita. Bulan depan lagi, minggu depan ya. Karena kan nggak ada topik nih minggu depan. Malas mikir sih gue. Nanti pasti ada. Jangan gitu dong. Jangan menunjukkan kemalasan Anda di depan pendengar. Nggak ada Dani, tolong ya kasih tahu ada apaan. Dani kan content writer kita ya. Oke Dani, tolong ya. Tolong ya. Makasih semuanya. Makasih udah dengerin Selarut ini. Sampai jumpa minggu depan. Annyeong.